26 Desember 2004, Aceh diguncang gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo disertai tsunami. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Harta benda pun ikut tersapu. Tiba-tiba air udah besar di belakang dan itu kami kesapu semua. Semuanya pada kira itu udah hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Aulia. Saya asli Banda Aceh. Umur saya 34 tahun. Saya 7 bersaudara, cowok 5, ceweknya 2. Jadi pada minggu pagi itu persiapan untuk menuju ke laut buat mandi-mandi tempat wisata itu sama abang dan kakak ipar. Tapi sebelum kejadian, persiapan mandi, di saat lagi mandi itu tiba-tiba gempa yang lumayan kencang dan Aul keluar rumah itu pakai handuk doang, cuma pakai handuk keluar rumah dan di sana itu udah rame dan padat dengan masyarakat yang keluar dari rumah untuk menghindari gempa. Takutnya kan ada bangunan yang roboh. Aul langsung kepikiran orang tua karena lagi sakit stroke, jadi belum bisa jalan kencang, masih baru bisa jalan pelan-pelan. Setelah persiapan pakai baju menuju ke rumah orang tua, itu di jalanan itu dipadati dengan masyarakat yang lagi ngumpul dengan keluarganya masing-masing karena tidak berani masuk ke dalam rumah karena takut ada gempa susulan. Terus kami tetap masih ngumpul di depan rumah, orang makin padat karena udah nggak bisa jalan lagi, jalan itu semakin padat. Kami nanya lagi kan, kenapa sih, apa yang terjadi ya? Jadi memang panik sepanik-paniknya tanpa tahu ada apa yang terjadi di belakang kami. Tapi masyarakat semuanya udah pada berlarian dari rumah masing-masing. Tiba-tiba orang semakin padat, terus abang keluarin mobil pasti di depan kami, dia turun, terus dia bilang, ya ayo kita lari, nggak usah nak, kamu bawa aja anak kamu, biar ayah di sini. Ayah nggak apa-apa, ayah di sini aja nungguin aja di sini, mana tahu nggak terjadi apa-apa, kamu bawa aja anak kamu karena masih bayi. Terus abang juga bilang ke mama, mak, ayo mak lari. Terus kata mama, nggak usah, biar mama aja di sini sama ayah, kamu bawa aja anak-anak kamu sama adik. Kamu bawa aja anak-anak kamu biar ayah sama mama di sini. Terus akhirnya abang bawa anak ke dalam mobil, terus sama kakak di situ. Sebelum naik ke mobil, kami bersalam-salaman di situ sama orang tua, salam-salaman, minta maaf, dan setelah bersalam-salaman, abang naik ke mobil, ayah pulang sama mama. Akhirnya mobil jalan, tiba-tiba air udah besar di belakang dan itu kami kesapu semua. Kami kepencar semuanya, yang tadinya huru-hara hilang seketika suara manusia dan airnya itu memang sangat-sangat tinggi. Jadi saya
digulung dengan 3 kali gulungan. Itu pas seperti kami di blender, di dalam air, karena dalamnya itu ada isi bangunan, pagar rumah, segala macam. Itu untuk kemungkinan selama itu sangat tidak mungkin. Begitu timbul, Aulia langsung lihat cerobong kapal PLTD Apung yang lewat depan Aulia. Aulia terus mikir, ini apa lagi? Sedangkan Aulia itu nggak tahu itu kapal atau apa. Aulia nggak tahu, yang penting dia besar, dia sangat besar, ada cerobong, dia ngelewatin, dan Aulia juga nggak terlalu banyak mikir di situ. Aulia berupaya untuk menyelamatkan diri. Ada satu sofa yang lewat di depan Aulia berpegangan di situ. Terus ada satu rumah yang nggak hancur, dan di situ sudah padat dengan warga, dengan tetangga-tetangga Aulia ada beberapa, dan di situ orang lagi pada azan, pada istighfar, ada yang duduk diam, dan mereka tidak bertegur sapa lagi. Semuanya pada kira itu udah hari kiamat. Dari 7 bersaudara, kami sekarang tinggal berempat. Mungkin kejadian itu emang sekejap mata, langsung hilang semuanya, harta benda, orang tua, abang-abang, semua keluarga besar hilang. Aul sama sekali tidak merasakan, tidak bisa mengeluarkan air mata lagi. Setelah itu kan Lebaran Idul Adha, di situ kami pulang. Saat itu kan kami dari kan nggak jauh tuh dari kejadian tsunami dengan Lebaran Idul Adha, nggak jauh. Jadi sebelum balik ke barak desa, kami masih di pengungsian. Pas Lebaran kami balik ke desa masing-masing. Jadi karena posisinya itu biasanya kan rutinitas setelah pulang sholat, kami langsung ketemu dengan orang tua, salaman, minta maaf gitu. Jadi pada saat itu kami nggak tahu mau kemana, sedangkan kuburan juga kami tidak tahu di mana karena statusnya itu masih hilang. Akhirnya Aul sama keluarga pulang ke rumah. Ya udah, kita pulang ke rumah aja yang di desa Kampung Baru. Sampai di rumah, Aul langsung ngambil posisi untuk azan. Di situ Aul memang nangis senangis-nangisnya karena hari Lebaran pertama tanpa orang tua, tanpa abang, tanpa rumah. Itu Aul rasakan. Aul nangis senangis-nangisnya. Aul nggak bisa minta maaf langsung kepada orang tua. Jadi setelah beberapa bulan kami kembali ke barak desa. Kami ada pengajian yang rutin. Setiap setelah sholat maghrib pasti ada pengajian sedikit yang selalu diulang-ulang sama Tengku. Kita itu tidak sendiri, kita itu sama-sama kena musibah. Jadi Allah itu sayang sama kita. Jadi jangan beranggapan kalau Allah itu tidak sayang dengan kita. Di situ terus diulang-ulang. Akhirnya Aul berpikir, ya saatnya mungkin Aul harus bangkit. Alhamdulillah sekarang Aul sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak, cewek 2-2. Kondisi Aul tanpa orang tua, Aul harus berbagi dengan siapa? Inilah keluarga Aul sekarang yang menyemangati selalu kemanapun Aul pergi, dimanapun Aul kerja, mereka selalu menyemangati. Ayo, kalau
Abi bisa. Jadi arti rumah Aul kan sekarang tinggal di PD, di Sigli, tempat mertua. Karena kami masih bersama orang tua, usahanya juga di Sigli, jadi belum bisa pindah ke Banda Aceh. Di Banda Aceh Aul punya rumah di sini, dan Aul tidak nyewain rumah di sini, karena bagi Aul di saat Aul ke Banda Aceh, Aul pulang ke rumah dan Aul berasa itu kayak pulang rumah orang tua. Jadi kalau Aul ke Banda Aceh, Aul pulangnya ke tempat orang tua misalnya, itu kan masih rumah yang lama dan Aul dapat rumah bantuan. Di situ Aul mau kasih tahu ke anak-anak sama istri, disinilah Aul besar, disinilah Aul senang sedih sama orang tua dulunya, inilah rumah Aul sama orang tua dulu. Jadi Aul nggak mau misalnya untuk sekarang nggak mau sewain, biar anak-anak tahu kalau inilah tempat kakek dan neneknya dulu susah dan senang bersama Aul dan abang-abang kakak-kakak lainnya.